Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Septianisari ingin mempresentasikan terkait tentang manusia. Nah, next. Yang pertama adalah tentang pemikiran Erasmus. Nah, pemikiran Erasmus ini akhirnya pada tahun 1924, Erasmus berbicara menentang Luther dalam karyanya De Libero Arbitrio tentang kehendak bebas. Di masa ia mencoba menunjukkan bahwa Luther itu secara dogmatis telah memutuskan bahwa manusia itu tidak memiliki kehendak bebas. Meskipun yang pertama adalah masalahnya begitu kompleks sehingga tidak ada manusia yang benar-benar dapat menggantikannya solusi yang memuaskan untuk masalah tersebut. Dan yang kedua adalah teks-teks Alkitab begitu kabur sehingga tidak ada yang benar-benar dapat mengatakan apa yang mereka nyatakan. Nah, Erasmus di sini merupakan dai pada zaman humanisme. Uh, Erasmus di sini kayak membela tentang agama Islam dan kemudian ada dua pihak yang tidak setuju, yaitu dari gereja itu, dan akhirnya Erasmus atau dai Erasmus sendiri itu difitnah dan akhirnya di dikuburkan di museum. Nah, next selanjutnya. Nah, pemikiran Erasmus yang kedua adalah Erasmus itu mempertahankan bahwa dia itu lebih suka mengakui ketidakmampuan manusia untuk menemukan jawaban yang memadai untuk masalah teologis semacam itu dan untuk beristirahat puas dengan keputusan gereja tentang hal-hal seperti itu. Next. Nah, apakah sih humanisme itu dalam agama? Nah, humanisme dalam agama itu yang menurut Karen Armstrong atau pengarang buku A History of God itu adalah sebuah sejarah tentang Tuhan. Ya, humanisme itu memang agama, tepatnya agama tanpa Tuhan dan tanpa ritual yang menyembah Tuhan. Nah, sesuatu yang disebut agama itu sendiri memang tidak harus bersifat teistik. Agama Buddha dan Shinto misalnya itu kita menyebutnya agama. Meskipun di sana itu tidak ada kepercayaan terhadap Tuhan dan tidak ada pembahasan tentang Tuhan sebagai alam semesta. Nah, akidah di sini yang paling utama adalah humanisme, adalah keyakinan bahwa manusia itu mempunyai kekuatan sendiri untuk menemukan kebenaran. Cukup dengan hanya dia itu sudah bisa menentukan baik dan buruk. Tidak perlu Tuhan. Wajar jika humanisme rata-rata menyeret pada ateisme, minimal agnotisme. Jika kita ingin menyebut sesuatu yang disembah, maka paham ini pada hakikatnya adalah menyembah manusia, tepatnya menyembah hawa nafsunya sendiri. Kemudian contoh akidah cabang yang lahir dari paham ini. Next. Nah ini, contoh akidah cabang yang lahir dari paham humanisme. Nah, contoh yang pertama adalah Tuhan hanyalah ide dan proyeksi kebutuhan manusia. Entah mereka itu berpikir bahwa Tuhan itu hanya kayak cerminan atau ide tentang kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua itu, manusia itu bukan ciptaan Tuhan, tetapi hasil evolusi. Entah itu mereka berpikir tentang seperti manusia itu berasal dari kera atau dari bersel-bersel dari suatu sel. Nah, kemudian itu yang poin ketiga adalah tidak ada kehidupan setelah mati. Mereka mungkin mempercayai atau meyakini bahwa kayak mayatnya itu
kehidupan di dunia itu abadi dan mayatnya itu seperti udah masih ada zaman eh, tidak ada setelah zaman itu tidak ada kehidupan setelah matinya. Nah, kemudian yang ketiga itu malaikat, setan, dan surga neraka semuanya adalah mitos. Dan mereka itu tidak percaya bahwa tentang adanya seperti uh, malaikat, tentang setan atau makhluk gaib lainnya itu mereka tidak mempercayai dan menganggap itu adalah semuanya adalah mitos. Nah, adapun syariahnya maka sumbernya yaitu dua yaitu akal dan sains. Nah, berdasarkan pertimbangan akal dan sains, lalu mereka itu merumuskan tujuan hidup. Bagi mereka, tujuan hidup adalah makan, minum, berhubungan seks, dan bersenang-senang puasnya sebelum mati. Nah, mereka itu hanya pada zaman humanisme hanya mementingkan tentang keduniawiannya saja. Mereka itu tidak berpikir tentang kehidupan akan setelah matinya, yaitu pada akhirat. Nah, dengan kata lain, adalah tujuan hidupnya adalah kebahagiaan duniawi. Kemudian yang poin kedua adalah contoh produk cabang syariah. Nah, yang pertama adalah seks bebas boleh. Nah, di sini itu kayak liberalisme, seperti semua itu dibebaskan sebebas-bebasnya, sehingga kayak kumpul-kumpul seks bebas itu diperbolehkan, homoseksual itu diperbolehkan, hingga lesbianisme itu diperbolehkan. Kemudian adanya kayak setelah menikah kemudian cerai, kemudian menikah lagi atau kawin cerai bebas itu uh, dilakukan secara bebas dan selain itu karena semua orang itu berhak bahagia alasan mereka yang paling utama. Nah, istilah humanisme itu tercipta mulai tahun 1808. Tetapi sebagai sebuah paham barangkali itu pelopornya adalah Kardinal Pelagius. Ini ironisnya adalah sebenarnya ada paham yang mengiring untuk orang itu untuk memusuhi agama justru lahir dari kalangan agamawan sendiri. Pelagius itu kemudian menggagas ide bahwa manusia itu bisa berkembang sendiri dan mula-mula itu paham ini dimusuhi di kalangan Katolik. Kemudian akhirnya tetapi di kalangan uh, prosesan itu dia rangkul. Akhirnya lahirlah Kristian humanisme atau humanisme Kristen. Nah, teologi Kristen yang sudah menerima humanisme ini akhirnya berorientasi pada kemanusiaan. Kemudian, lama-lama humanisme ini meninggalkan agama, lalu berpikir memaki dan mencibir agama. Paul Kurtz dan Potter yang dikenal sebagai penganut humanisme radikal yang sudah lama ingin menghabisi agama. Nah, kemudian alasan permusuhan mereka itu agama itu masih mengandung intimidasi. Beda dengan humanisme yang bebas dari intimidasi. Dari sinilah lahirnya humanisme sekuler. Humanisme sekuler yang ingin agama hanya boleh di ruang privat. Privat atau ukuran moral dari ruang publik adalah konsensus publik, tidak boleh agama. Jadi bisa disimpulkan awal gerakan paham ini sebenarnya hanya ingin mensekulerkan agama. Lama-lama dia ingin menjadi agama tersendiri, yakni menjadi sekularisme sebagai agama. Humanisme ini memang paham yang lebih ngeri daripada pluralisme. Mengapa kok humanisme itu lebih mengerikan daripada humanisme? Sebab pluralisme itu hanya ingin menyamakan semua agama, sementara humanisme ini apa sudah ingin meniadakan Tuhan dalam hidupnya. Kita kembali lagi kepada uh, sejarah ah, tentang pemikiran dari Erasmus. Bentar ya.
Nah, adapun dari pemikiran Erasmus ini yang isinya karya-karya Erasmus ini berkaitan dengan pemikiran selanjutnya yang mengenai pertanyaan yang termasuk perspektif-perspektif dari mazhab. Nah, adapun seperti biografi dari pemikiran Erasmus adalah sendiri ada uh, yang disebut. Nah, di sini adalah Erasmus atau yang humanis dan cendekiawan Renaissance yang hebat yang lahir di Rotterdam atau Gouda di Belanda sebagai putra yang tidak sah dari seorang pendeta. Nah, kemudian Erasmus ini belajar di Gouda dan dari 1475 hingga 1483 ia belajar dari Deventer dengan Brothers of the Common Life, sebuah ordo modernis humanis yang saleh. Kemudian pada tahun 1500 ia kembali ke dunia Eropa dan menjadikan dirinya untuk mempelajari bahasa Yunani. Kemudian Erasmus ini sangat terkesan dan menerbitkan edisi karya Vala pada tahun 1505. Setelah itu ia kembali ke Inggris dan menyalin perjanjian baru Yunani dari manuskrip yang tersedia baginya di sana. Kemudian dia itu tinggal di berbagai kota Italia sebagai 3 tahun berikutnya dan menerbitkan edisi terkenal adanya kumpulan dari 3.000 peribahasa dari penulis klasik di Venesia pada tahun 1508. Kemudian pada tahun 1516 ia menerbitkan salah satu karyanya yang paling berpengaruh, Perjanjian Baru edisi Yunani, dan membandingkan berbagai manuskrip dan kutipannya dari para bapak gereja yang menyajikan teks yang lebih akurat daripada Vulgata bersama dengan lainnya yang sendiri yang elegan dan banyak catatan secara kritis lainnya. Kemudian dari tahun 1517 hingga 1521, Erasmus itu tinggal terutama di Louvain, di mana ia terlibat dengan perguruan tinggi baru untuk mempelajari bahasa-bahasa suci, Yunani, Ibrani, dan Latin. Kemudian, nah dari sini Erasmus itu orangnya itu tanpa ampun dan memiliki kritik tajam terhadap praktik gereja, kegiatan monastik, skolastik, agama populer, dan sebagainya, serta upaya ilmiahnya untuk menetapkan teks Yunani dan makna perjanjian baru dan doktrin para bapak gereja yang mula-mula telah membuatnya menonjol dalam gerakan reformasi gereja. Namun, ketika gerakan reformasi menjadi lebih revolusioner, Erasmus berusaha menjauh dari perjuangan. Baik teolog ortodoks maupun reformis mendesanya untuk mengambil sikap, sementara ia mencari cara untuk mediasi dan rekonsiliasi. Nah, ketika Martin Luther menjadi lebih agresif dan keras dalam kata-kata dan tindakannya, dan ketika berbagai reformis awal mengkritik Erasmus itu karena penolakannya untuk bergabung dengan mereka, dia yang selalu hipersensitif terhadap kritik, makin menarik diri. Akhirnya pada tahun 1524 Erasmus itu berbicara tentang Luther dalam karyanya De Libero Arbitrio tentang kehendak bebas, di mana ia mencoba menunjuk bahwa Luther itu secara dogmatis. Nah, kemudian adapun jawabannya Luther yang marah di Servo Arbitrio itu berteriak tentang skisma humanistik Pak Erasmus yang lembut dan kesediaannya untuk menerima ajaran gereja tanpa kritik. Kekristenan tegas Luther itu membutuhkan kepastian bukan opini dan probabilitas. Kemudian Erasmus juga menulis jawaban lain, Hyperaspistes, dan sebagian besar itu memutuskan hubungannya dengan mantan teman-temannya yang berpikir reformasi. Nah, ketika para reformatis menguasai Basel pada tahun 1529, Erasmus ini berangkat ke Freiburg am Breisgau, Jerdi
di Jerman, di mana ia itu tinggal hampir sampai kematiannya yang terjadi di Basel 7 tahun. Kemudian saat ini ia bersiap untuk kembali ke Belanda. Kemudian selama tahun-tahun terakhirnya ia terus menggunakan kesarjanaannya yang luas, perannya dan pengaruhnya untuk mewujudkan perdamaian agama dan politik. Kemudian eh, itu pandangan lain yang memiliki dampak pada besar pada reformis yang paling liberal dan mistikus non-doktrinal. Nah, Erasmus sendiri yang sangat menyadari kelemahan manusia juga sangat berhati-hati terhadap kemungkinan yang sebenarnya untuk reformasi atau perbaikan konstruktif dalam diri manusia dan institusinya. Erasmus juga melihat gereja Roma sebagai fosil dengan cara yang sama seperti dia menggambarkan sinagoga Yahudi. Nah, kemudian dari next step yang terakhir. Nah, yang ini. Kemudian dari adanya pada Erasmus pada zaman humanisme kita dapat berpikir lebih kritis lagi. Yang pertama adalah mengapa pada pemikiran Erasmus manusia itu tidak memiliki kehendak bebas, apakah dikengkang. Nah, sudut pandang ini menurut Erasmus adalah meskipun telah berdosa, manusia itu tetap mempunyai kehendak bebas yang dapat mencapai keselamatan dengan rahmat Tuhan. Erasmus juga mempercayai bahwa toleransi beragama total dan percaya bahwa disposisi batin seseorang itu kepada Allah adalah yang utama. Nah, namun karena Erasmus itu menolak untuk berpihak selama masa reformasi gereja, akhirnya kemudian difitnah oleh kedua pihak, baik dari Protestan maupun Roma. Dan akhirnya kemudian dai Erasmus ini dibunuh dan dikuburkan di Busel. Kemudian yang kedua adalah teks-teks Alkitab telah kabur. Bagaimana generasi penerusnya percaya? Nah, untuk menemukan jawaban yang memadai untuk masalah teologis semacam itu dan untuk para paus dengan keputusan gereja tentang masalah tersebut. Jadi ketika kita akan mempercayai tentang teks-teks ahli kitab yang telah kabur, kita perlu mengetahui sumbernya itu dari mana dan tidak asal percaya begitu saja. Nah, kemudian yang poin ketiga adalah mengapa Erasmus itu mempertahankan bahwa dia itu lebih suka mengakui ketidakmampuan manusia untuk menemukan jawaban yang memadai. Nah, di sini adalah karena untuk menemukan jawaban yang itu adalah metodologi dari dialogis untuk paus dengan keputusan gereja tentang masalah tersebut. Intinya itu Erasmus itu menolak ajaran gereja. Nah, dengan menolak ajaran gereja, Erasmus sendiri itu sering difitnah oleh kedua belah pihak, baik dari Protestan maupun Roma, sehingga dalam menyebarkan ilmu tersebut, Erasmus itu masih banyak terkendala-kendala. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.